etika. Secara garis besar, etika dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam hal ini, kebutuhan etika sangatlah mendesak bagi masyarakat sehingga sangatlah lazim untuk memasukkan nilai-nilai etika ke dalam nilai undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara kita. Banyak nilai etika yang tidak dapat dijadikan sebagai undang-undang atau peraturan karena sifat nilai-nilai etika sangatlah tergantung pada pertimbangan seseorang. Selanjutnya, definisi auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan penyesuaian atau pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Jadi secara garis besar, definisi etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Nama saya Sukriyanto Asama. Saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam akuntan publik. Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi bertujuan untuk mengatur para anggota dalam menjalankan praktek profesinya. Etika profesi bagi praktek akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, ditambah dengan NPA dan SPAP. Kantor akuntan publik merupakan tempat penyediaan jasa yang dilakukan oleh profesi akuntan publik sesuai dengan standar peraturan akuntan publik atau SPAP. Akuntan publik berjalan sesuai dengan SPAP karena akuntan publik menjalankan jasa auditing, atestasi, akuntansi, dan review serta jasa akuntansi. Prinsip etika akuntan atau kode etik itu sendiri meliputi sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang keempat, objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Yang keenam, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Yang kedelapan, standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Ada pula prinsip-prinsip dasar akuntansi yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Prinsip yang pertama adalah entitas ekonomi. Entitas adalah badan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Jadi, entitas ekonomi adalah informasi ekonomi yang berasal dari perusahaan. Perusahaan tersebut harus independen atau berdiri sendiri. Laporan keuangan tersebut tidak boleh digabungkan dengan keuangan pribadi agar mudah dikelola baik. Yang kedua adalah prinsip biaya historis.
Prinsip selanjutnya adalah biaya historis yang dilakukan dengan menulis semua biaya yang dikeluarkan agar bisa mendapatkan barang. Artinya, prinsip ini menulis setiap pengeluaran untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Yang ketiga, prinsip kesinambungan usaha. Prinsip akuntansi ini menjelaskan bagaimana cara yang diperlukan untuk membuat usaha selalu berjalan dengan berkesinambungan. Prinsip ini mengedepankan perusahaan agar bisa terus berjalan sehingga perlu melakukan berbagai cara yang baik. Yang keempat, prinsip pengungkapan penuh. Telah diketahui bahwa setiap perusahaan atau organisasi harus membuat laporan keuangan. Hal ini menjadi karena pencatatan tersebut akan membantu orang untuk menganalisis. Yang kelima, prinsip pengakuan pendapatan. Dalam prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan diketahui bahwa pendapatan adalah hasil penjualan barang atau jasa. Pendapatan ini yang akan mendapatkan harta. Aliran harta tersebut harus selalu dihitung setiap jangka waktu tertentu. Yang keenam, prinsip mempertemukan. Dalam prinsip ini harus ada perbandingan dari pendapatan tersebut dengan biaya pengeluarannya. Yang ketujuh, prinsip periode akuntansi. Prinsip akuntansi ini berkaitan dengan waktu. Setiap laporan keuangan yang dibuat harus ditulis dengan terstruktur dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, membuat laporan keuangan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, sampai dengan 1 tahun. Yang kedelapan, prinsip konsistensi. Konsistensi adalah ketetapan yang dilakukan secara berkelanjutan. Inilah yang juga diterapkan dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan harus dibuat dengan format yang sama dan tidak boleh berubah-ubah. Yang kesembilan, prinsip satuan moneter. Prinsip satuan moneter adalah salah satu prinsip dasar akuntansi yang mewajibkan semua keuangan harus memakai satuan moneter atau mata uang tertentu. Yang kesepuluh, prinsip materialitas. Laporan keuangan yang dibuat adalah pencatatan yang dinilai dan ini harus diakui. Setiap pencatatan keuangan tersebut tidak terlepas dari nominal dan material. Jadi, setiap informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keputusan tentang bagaimana cara menjaga nilai tersebut.